Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Hamira Harja dan pada kali ini saya ingin membahas topik tentang tips bagaimana Anda mengetahui jika teman Anda itu adalah teman yang baik ataupun bukan. Sebelum saya masuk ke dalam topik ini, silakan subscribe and share channel YouTube kami dan bagikan pada teman-teman yang mungkin bermanfaat. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah berumur 35 tahun. Tentunya banyak sekali teman-teman yang sudah saya kenalin dalam hidup saya. Saya melihat bahwa banyak sekali teman-teman yang menurut saya ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya lihat. Jadi yang saya rasakan ketika saya berteman dengan teman-teman ini tidak sesuai dengan apa yang saya lihat. Nah, teman-teman, hmm, dari selama 30 tahun saya berteman dengan teman-teman saya ingin membagikan tips kepada Anda bagaimana cara melihat teman ketika teman itu adalah teman yang baik atau tidak. Saya mulai dulu dari teman yang tidak baik. Satu hal yang perlu Anda ketahui ketika Anda melihat teman Anda apakah Anda baik atau tidak, nomor satu adalah lihat caranya dia ngomong, teman-teman. Kalau dia tuh ngomong itu kebanyakan mikir, um, tadi kata-kata atau hmm, diulang-ulang, soalnya, nah itu menandakan dia ketika mau ngomong, dia masih menata dalam otaknya. Nah, kalau dia kebanyakan nata, ini berarti dia ingin membungkus ataupun menghilangkan sedikit atau banyak kenyataan yang sebenarnya terjadi. Nah, itu Anda perlu hati-hati. Atau misalkan ketika dia bercerita tentang sesuatu dan cerita itu terlalu mulus ataupun terlalu tanpa ada celah, itu Anda harus hati-hati karena semua cerita normalnya itu pasti ada celah, pasti ada yang tidak perfect, pasti ada suatu lubang. Nah, itu jam terbang, teman-teman. Kalau Anda melihat ada teman yang eh ataupun ceritanya terlalu bagus ataupun kebanyakan mikir, nah itu Anda harus hati-hati. Yang kedua adalah hati-hati kepada teman yang sering gosipin teman. Ketika dia sering gosip ke kamu tentang si A, si B, si C, ataupun memancing kemarahan Anda terhadap teman Anda yang lain akibat perkataan dia. Jadi misalkan Anda punya teman A itu sering gosip. A itu sering menceritakan B, C, dan D. Nah, ternyata ketika dia menceritakan tentang B, C, dan D, Anda dipanas-panasin sehingga Anda tidak suka terhadap si B, si C, dan si D. Nah, itu Anda harus hati-hati. Karena apa? Ketika dia bisa melakukan itu ke Anda untuk memanasi Anda, maka dia juga bisa memanasi si B, si C, si D tadi itu untuk mereka benci terhadap Anda. Nah, jadi itu bolak-balik ya teman-teman. Hati-hati pada karakter orang seperti ini. Karena menurut pengalaman saya ketika Anda berada pada komunitas dengan orang-orang seperti ini, Anda akan tersakiti dan Anda akan dijauhi oleh teman-teman. Nah, yang ketiga teman-teman, hati-hatilah kepada orang yang ini ketika dia berkata tentang kamu ke kamu dia mengatakan hal A, tapi ketika dia mengatakan ke temanmu, teman Anda, dia mengatakan hal yang berbeda. Ketika dia ngomong ke teman yang lain, dia juga ngomong hal yang berbeda. Ini berbahaya. Orang seperti ini Anda harus jauhi. Karena apa? Anda tidak akan bisa mengetahui fakta kebenarannya. Dan itu akan menjadi sebuah drama. Dan pada akhirnya Anda akan kebingungan. Emosi Anda akan tersedot pada orang seperti ini. Lebih baik Anda mundur dan Anda tidak ikut-ikut di dalam lingkungannya ini. Karena Anda bisa terseret. Nah, teman-teman. Lalu yang keempat menurut pengalaman saya, ini bukan yang untuk dihindarin teman-teman, tapi untuk dilihat apakah teman ini baik atau tidak. Ketika Anda menceritakan suatu masalah yang buruk menimpa Anda, apakah dia membela Anda ataupun dia selalu membela Anda ataupun dia bisa mengingatkan Anda bahwa Anda itu salah. Jika dia bisa mengingatkan Anda bahwa Anda itu salah,
temani teman itu. Karena dia telah berani untuk mengatakan apa yang sejujurnya dalam hatinya. Walaupun mungkin Anda merasa apa yang dia katakan itu salah, namun Anda lihat apa yang dia pikirkan, apakah itu benar-benar dari dirinya atau tidak. Ketika Anda bisa melihat hal itu dan teman Anda berani untuk menyatakan bahwa Anda itu salah karena seperti ini A, B, dan C, temani orang teman seperti itu. Karena teman seperti itu, dia tidak melihat apa yang Anda punya, tetapi dia melihat Anda. Dia hanya ingin melihat Anda. Mungkin memang terasa menyakitkan karena seakan-akan teman Anda tidak membela Anda dan Anda tidak merasa dia berada di pihak Anda, namun dia berani untuk mengkoreksi apa yang dianggapnya itu dia itu salah. Apa yang dianggapnya dia bahwa Anda itu salah. Nah, temani teman seperti itu karena dia tulus, tidak ada pikiran ataupun perpolitikan dalam pertemanan. Nah, teman-teman, hati-hatilah juga terhadap teman yang sering menjunjung Anda, sering mengagumi Anda, sering mengatakan bahwa dia kagum terhadap Anda, sering mengangkat tinggi Anda. Karena hal itu hanya akan membuat Anda jatuh. Yang terpenting dalam hidup adalah ketika Anda bisa tahu lubang-lubang mana yang membawa Anda kepada kehancuran. Hati-hati terhadap lubang-lubang tersebut. Pentingnya teman adalah mengingatkan Anda ketika Anda berjalan bahwa ada lubang di ujung sana sehingga Anda tidak perlu jatuh. Jika teman-teman Anda hanyalah teman-teman yang selalu memuji-muji Anda, selalu meninggi-ninggikan Anda dan tidak pernah mengkoreksi Anda, itu hanyalah teman yang tidak perlu sampai Anda baik banget ya terhadap dia. Karena hal itu akan membuat Anda jatuh. Tidak ada gunanya mempunyai teman yang hanya bisa memuji Anda. Ketika Anda tidak mempunyai apa-apa, Anda akan ditinggal. Terima kasih teman-teman. Semoga tips cara melihat teman ini bisa membuat diri Anda menjadi baik dalam hidup. Karena kembali lagi seperti video saya yang sebelumnya, lingkunganlah yang membentuk Anda, teman-temanlah yang membentuk Anda, salah satunya di samping keluarga. Hati-hatilah dalam memilih teman karena teman akan juga menentukan masa depan Anda. Show me your friends and I'll tell you the future. Terima kasih.